Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4866 sampai bab 4867. Kaisar Lin, aku di sini untuk membantumu. Pada saat itu, Taois Wuji melesat ke arah mereka sambil memegang kepala hantu tua berambut merah di tangannya. Melihat kedatangan Taois Wuji, Lin Chong menghela napas panjang lega. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pertarungan berturut-turut telah menguras sebagian besar kekuatannya. Daois, berhati-hatilah. Mayat bawah anak ini sangat kuat, dan kamu harus berhati-hati terhadap tipu dayanya. Lin Chong memperingatkan Daois Wuji. Saya mengerti. Pendeta Tao Wuji mengangguk. Ming Xiao telah menunggu saat yang tepat. Meskipun Daois Wuji baru saja membunuh hantu tua berambut merah, itu pasti telah menguras kekuatannya juga. Satu lagi yang mencari kematian? Sempurna, Ming Xiao terkekeh dengan seringai sinis. Mengenai kematian hantu tua berambut merah itu, Ming Xiao tidak peduli sedikit pun. Mereka hanyalah bawahan dari 4 prefektur Nether, hidup atau mati, tak ada bedanya baginya. Penganut Taoisme Wuji mengayunkan kocokannya dan mulai bertarung melawan mayat-mayat bawah. Namun saat mereka beradu, dia merasakan ketegangan. Mayat lawan memang terlalu kuat dan jumlahnya sangat banyak. Penganut Taoisme Wuji hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Sementara itu, Ming Xiao berdiri di atas kapal perang tulangnya, dengan tenang mengamati segalanya. Ia bisa saja menunggu hingga semua orang kelelahan lalu menghabisi mereka satu persatu, bagaikan kucing yang bermain-main dengan tikus. Hanya ketika tikus-tikus itu benar-benar kehabisan tenaga, barulah kucing akhirnya melahapnya. Tuan Chen, kami sudah sampai. Li Chunfeng dan Nan Batian juga datang. Meskipun mereka tampak agak acak-acakan, mereka berhasil membunuh hantu tua berjubah merah dan hantu tua berwajah merah. Kalian berdua, pergilah membantu Taois Wuji dan belilah waktu sebanyak yang kalian bisa. Chen Ping memberi instruksi pada Li Chunfeng dan Nan Batian. Keduanya mengangguk dan langsung bergabung dalam keributan. Dengan bantuan mereka, tekanan pada penganut Taoisme Wuji berkurang drastis, tetapi kemenangan tampaknya masih di luar jangkauan mereka bertiga saja. Baru saja bertempur dalam pertempuran besar, kini mereka tengah berjuang melawan mayat-mayat bawahan ini. Sebaliknya, Ming Xiao memperhatikan kelompok itu dengan senyum puas. Dia bahkan belum bergerak. Jika dia bergerak, Daois Wuji dan yang lainnya pasti akan tumbang dalam sekejap. Chen Ping menggertakkan giginya, mengerahkan teknik menenangkan jantung hingga batas maksimal untuk pulih secepat mungkin. Dia pernah berpikir bahwa dengan kota matahari bulan di sisinya, serta merekrut Li Chunfeng dan Nan Batian, dia akan menjadi tak terkalahkan di alam surgawi. Tetapi sekarang, menghadapi 4 prefektur Nether, dia sudah berjuang sekuat ini. Dan kemudian ada sekte pembakaran api yang perlu dipertimbangkan. Chen Ping merasa sakit kepala. Dengan kemampuannya saat ini, bisakah dia benar-benar menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian artefak dari tangan kekuatan tertinggi alam surgawi, sekte pembakaran api? Pertarungan yang kacau terus berlanjut, dan Wang Lan berada di ambang kehancuran.
Jika bukan karena dukungan tangga pendakian langit, mungkin sudah hancur dan lenyap sejak lama. Pada saat itu, di puncak tangga naik surga, seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun duduk di anak tangga terakhir, memegang pedang berharga di tangannya. Di belakang anak laki-laki itu berdiri seorang lelaki tua berambut putih, tersenyum tipis, tubuhnya memancarkan kekuatan Dao surgawi. Guru, orang-orang ini tidak memanjat tangga langit untuk berlatih. Sebaliknya, mereka saling bertarung. Jika mereka merusak tangga itu, apa yang harus kita lakukan? Tanya anak laki-laki itu kepada lelaki tua itu. Jangan khawatir, ini tidak akan rusak. Setelah ini, kita akan berhenti membimbing para kultivator dari alam surgawi. Mereka sekelompok orang bodoh, biarkan mereka berkultivasi dan naik ke alam mereka sendiri. Kata lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Si Ming Xiao itu terlalu sombong. Aku ingin memberinya pelajaran, kata bocah itu, jelas-jelas kesal dengan Ming Xiao. Tidak, kau tidak boleh, lelaki tua itu segera menengahi. Tuan, apakah Anda juga takut pada 4 prefektur Nether? Tanya anak laki-laki itu dengan bingung. 4 prefektur Nether tidak ada apa-apanya. Aku bisa memusnahkan mereka dengan satu tarikan napas, kata lelaki tua itu dengan nada meremehkan. Kemudian, sambil melirik Chen Ping, dia menambahkan, tapi bocah Chen itu, dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Jika dia memanjat tangga, jangan terlalu keras padanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pada saat ini, pertempuran di Tanah Huang sedang berkecamuk, kedua belah pihak tampaknya diliputi oleh nafsu darah. Saat Chen Ping pulih, beberapa tatapan bermusuhan terkunci padanya dengan niat jahat, seperti predator yang diam-diam mengintai mangsanya dari balik bayangan. Chen Ping tahu orang-orang ini semua sedang memperhatikan busur raja ilahinya. Saat pihaknya menunjukkan tanda-tanda kelemahan, segerombolan dari mereka akan segera menyerbu ke arahnya. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Yun Li muncul dari tangga langit. Melihat Chen Ping dengan panik memulihkan kekuatannya, dia bertanya dengan sedikit panik. Aku tidak akan mati. Bagaimana keadaanmu di dalam tangga surga? Tanya Chen Ping. Jangan sebut-sebut lagi. Dunia di dalam tangga telah berubah. Rumah mulia abadi telah hilang. Aku bertahan di tingkat keempat sampai sekarang, tetapi tidak ada cara untuk melewatinya, jadi aku keluar, Yun Li mendesah. Saudara Yun Li, tolong jaga aku. Aku harus cepat pulih. Ada banyak orang di sekitar sini yang mengawasiku seperti elang. Chen Ping meminta Yun Li untuk melindunginya. Kalau tidak, kalau ada yang menyergapnya saat dia sedang dalam pemulihan, itu akan jadi masalah. Baiklah. Yun Li mengangguk. Saat Chen Ping melanjutkan pemulihannya, Lin Kevan, Xuan Bin, dan lainnya dari kota Sanmun tiba. Mereka telah bertarung melawan sekte Lian Shan dan keluarga Huo, dan pada awalnya memegang keunggulan. Akan tetapi, campur tangan 8 pendekar pedang gunung iblis langsung membuat kota matahari bulan berada di bawah tekanan luar biasa. Dalam pertempuran ini, kota matahari bulan kehilangan 5 orang kultivator alam transformasi abadi, dan bahkan Chang Yu pun tumbang di tangan musuh. Akan tetapi, sekte Lian Shan dan keluarga Huo tidak bernasib lebih baik. Mereka juga kehilangan sejumlah ahli mereka sendiri. Chen Ping memandang Lin Kevan dan yang lainnya, hampir semuanya terluka. Mata mereka terbakar amarah.
4 prefektur Nether, sekte Lianshan, keluarga Huo. Dia bersumpah untuk membuat kekuatan ini lenyap dari alam surgawi selamanya. Di dada Chen Ping, kristal naga mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan saat teknik menenangkan hati mencapai puncaknya yang menggila. Semua energi yang dapat diserap di Wangland melonjak menuju tubuh Chen Ping. Bahkan tangga naik surga yang selalu stabil pun sedikit bergetar pada saat itu. Mata Chen Ping berubah menjadi merah darah. Ah, dengan suara gemuruh yang dahsyat, langit di atas Wangland seketika diselimuti oleh awan gelap. Melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang menghentikan perkelahian mereka. Apa ini? Awan kesengsaraan guntur? Apakah Tuan Chen akan menerobos lagi? Li Chunfeng menatap dengan heran ke langit yang diselimuti kegelapan, merasa tidak percaya. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja mencapai terobosan. Jika dia maju lagi sekarang, itu akan sangat tidak masuk akal. Yun Li, Lin Kefang, dan yang lainnya juga menatap Chen Ping dengan kaget. Pada saat ini, Chen Ping tampak seperti orang kesurupan, matanya yang berwarna merah darah memancarkan aura pembunuh dan haus darah, seolah-olah dia bermaksud membantai seluruh alam surgawi. Ming Xiao sedikit mengernyit saat melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Ming Xiao, apakah Chen Ping akan menerobos? Huo Zhenfeng bertanya dengan kaget, merasakan kehadiran awan kesengsaraan guntur yang luar biasa. Awan guntur yang mengerikan. Ini bukan sesuatu yang bisa dipicu oleh terobosan seorang kultivator alam kenaikan agung. Qian Xiaohan juga tercengang. Ming Xiao tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng. Apakah kalian berdua masih punya kekuatan untuk bertarung? Keduanya saling berpandangan, ekspresi mereka diwarnai dengan kecanggungan. Dalam pertempuran mereka melawan kota matahari bulan, mereka telah kehilangan banyak ahli. Jika bukan karena 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis yang ikut bergabung, kerugian mereka mungkin akan lebih besar. Setelah pertarungan yang begitu intens, mereka semua berada dalam kondisi yang lemah. Menghadapi pertarungan mengerikan di hadapan mereka sekarang, jika mereka ikut serta, mereka mungkin akan kalah dalam beberapa ronde. Ming Xiao, meskipun aku tidak bisa bertarung lagi, aku bersedia memanggil leluhur keluarga Huo dan memberikan segalanya untukmu. Huo Zhenfeng menyatakan. Ming Xiao mengangguk puas dan dengan lambaian tangannya, sekantung besar batu roh abadi muncul di hadapan Huo Zhenfeng. Ini ada 500.000 batu roh abadi. Mereka yang berjanji setia pada 4 prefektur Netherku tidak akan pernah kekurangan sumber daya. Ming Xiao membanggakan diri dengan arogan. Tangan Huo Zhenfeng gemetar saat menerima kantong penyimpanan itu, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Dengan 500.000 batu roh abadi ini, keluarga Huo dapat membudidayakan lebih banyak ahli alam transformasi abadi. Bersambung.